Ya, selamat pagi untuk mahasiswa yang masih semangat untuk mau menuntut ilmu. Ya, luar biasa Anda semua di tengah-tengah kondisi yang masih seperti ini dan belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Terima kasih untuk Anda masih terus semangat belajar. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai materi jurnal penyesuaian untuk bagian yang kedua. Nah, untuk minggu yang lalu, saya menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian, tapi belum semuanya itu selesai. Ya, itu masuk ke bagian yang pertama. Nah, ini lanjutannya. Mungkin kemarin ada yang bertanya-tanya, Pak, untuk soal latihannya sudah belum? Gitu ya. Nah, ada yang tanya gitu. Uh, ini saya selesaikan dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita akan lihat seperti itu. Oke, untuk jurnal penyesuaian bagian yang kedua di sini, yang akan dibahas yaitu bagian yang pertama, membahas mengenai yang namanya persepet atau uang muka. Yang kedua, membahas mengenai perhitungan jurnal penyesuaian pada aktiva tetap. Sebelum dimulai, saya mau presensi dulu semuanya supaya nanti suaranya terekam. Kalau misalkan tidak bisa terekam ya nanti bisa chat gitu ya. Untuk Ya, yang pertama Dinar, ya, udah dengar Pak. suara saya? Ya, dengar Pak. Oke, Dengar Pak. oke. Bisa bisa dengar suara Iya, saya? dengar, Pak. Oke. Dengar. Budianti sudah ya, dengar ya? Iya, dengar. Oke. Dan ya, Dengar Pak. oke. Diana, Dengar, Pak. ya. Risma, gimana Risma? Jelas? Dengar. Oke. Fahmi, Hadir, Pak. oke. Ya. Saya lanjutkan. Jadi semuanya sudah siap. Oke. Jadi untuk pembahasan materi mengenai persepot atau uang muka dalam jurnal penyesuaian. Dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut persepot atau uang muka yang konteksnya itu dibayar di muka. Kalau dibayar di muka berarti kita sebagai perusahaan itu yang melakukan pembayaran uang muka. Seperti itu. Nah, biasanya pada jurnal penyesuaian ini yang di jurnal adalah rekening sewa, kemudian rekening yang berkaitan dengan asuransi, atau rekening yang berkaitan dengan iklan atau pembayaran iklan. Yang kedua, disebut persepot atau uang muka yang diterima di muka. Konteksnya kalau diterima di muka, berarti kita yang memperoleh. Ya, kita yang diberi uang muka tersebut. Biasanya pada jurnal penyesuaian ini, yang di jurnal adalah rekening pendapatan atau komisi yang diterima di muka. Nah,
di bagian yang A, kita yang membayar. Di bagian B, kita yang dibayar. Seperti itu kira-kira. Kesimpulannya, dalam rekening persepat atau uang muka, itu ada dua macam transaksi yang berkaitan. Sekarang kita akan bahas satu per satu. Untuk persekot atau uang muka, dengan konteksnya adalah dibayar di muka. Dibayar di muka ini bukan terus bayarnya di wajah ya. Nah, ada nama lain sebetulnya dengan yang namanya istilah uang muka, yaitu biasa yang disebut dengan DP. DP. Ya, panjangannya DP apa ya, Dina? Nggak tahu. Ada yang tahu mungkin, yang lain? Ada yang tahu mungkin panjangan DP apa? Ayo, sering kita dengar itu, tapi ternyata kok Nggak tahu artinya. itu. Ada yang tahu mungkin? Pak, ada yang bisikin saya dempul, bukan dempul. Kan. Ada yang tahu? Down payment, Pak. Iya, betul, bisa ya. Closing stage ya. Iya, namanya down payment. Ya, pembayaran di muka seperti itu. Iya. Oh, selamat pagi Nur Irfan. Wah, udah belum masuk nih. Nur Irfan jarang kelihatan ini ya, sepertinya. Belum. Ya, itu kepanjangannya down payment. Gitu ya. Bukan terus apa namanya, manifest. You know manifest? Uang muka. Manifest. Manifest. Ini uang muka. Wes, Pak. Nek post nggak tahu, Pak. Kan seperti itu ya, tapi down payment. Oke. Ya, saya lanjutkan kembali. Untuk perspot atau uang muka, dibayar di muka. Nah, ini misalnya kita bayar sewa. Untuk pensyaratannya itu masuk ke sewa dibayar di muka. Ya. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Nah, untuk rekening biaya sewa dimasukkan ke sisi debit dan rekening sewa dibayar di muka masuk ke sisi kredit. Yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian ini adalah beban yang terpakai. Istilah beban itu berarti sama dengan biaya. Gitu. Istilah beban itu sama dengan biaya. Maka biaya masuk debit dan sewa dibayar di muka kredit. Gitu. Karena kita bayar, ya kan? Kita bayar. Contoh, ya, contohnya PT PAT telah membayar sewa dengan konteks dibayar di muka atau persekot sewa untuk masa 1 tahun sebesar 400.000 pada tanggal 1 April. Wah, itu tua banget ya. 94. Tetapi pada tanggal 31 Desember 94 diadakan pencaratan. Jadi bayarnya baru 400.000 pada tanggal 1 April. Kemudian tanggal 31 April itu dilakukan pencaratan penjurnalan. Nah, maka kita akan buat jurnal penyesuaian. Cara untuk menghitung ya seperti ini. Pada tanggal 1 April 94
selama kurun waktu 1 tahun, ini masanya kan 1 tahun. Ini masanya 1 tahun, maka April sampai Maret. Betul ya? 1 April, 31 Maret. Kemudian pada bulan Desember itu dicatat sebenarnya. Nah, ini saya kasih panah seperti ini supaya memudahkan kita. Kurun waktu 1 tahun, bayarnya kan 400.000 total semua. Untuk pencatatan jurnal penyesuaian 31 Desember itu ternyata bila dihitung mulai dari 1 April atau awal April sampai 31 Desember itu ternyata 9 bulan yang terpakai atau terbayarkan. Dan untuk 3 bulan berikutnya itu belum. Karena 3 bulan berikutnya itu untuk bersekot tahun depan. Nah, ini secara logikanya seperti itu. Maka, untuk pencatatan jurnal penyesuaian bagaimana? Kita masukkan ke dalam sebuah rumus. Simpel, Pak. 1 tahun 400.000. Nah, untuk 9 bulan pertama, dari awal April sampai Desember. Kasih rumus 9/12. 9 adalah 9 bulan, dan 12 adalah 1 tahun. Dikali 400.000, maka ketemu 300.000. Betul apa betul? Ya, kalau salah nanti dihitung sendiri ya. Dicek, cek. Jadi Ya, yang 300.000 itu bagian yang terpakai. Gitu. Kemudian untuk 3 bulan sisanya 3/12 kali 400.000. Ketemunya 100.000. Ini persekot tahun depan. Nah, tadi untuk soal itu kan kita disuruh ngitung jurnal penyesuaian untuk berapa sih yang sudah dibayarkan atau berapa besaran persekot yang dibayarkan. Maka yang kita masukkan ke dalam konteks biaya sewa yaitu yang 300.000 atau yang sudah terpakai. Gitu. Jadi di sini debit 300.000 biaya sewa dan kredit sewa dibayar di muka 300.000. Ini jurnal penyesuaian 31 Desember. Mudah ya? Wah, sangat mudah sekali pastinya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ini penjelasannya ya. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua. Bila pada saat awalnya dicatat sebagai persekot, dengan konteksnya adalah biaya sewa. Maka jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka, debit, biaya sewa, kredit. Dan yang dimasukkan pada bagian ini adalah beban yang belum terpakai, alias sisanya. Nah, melihat dari sisanya, sisanya yang tadi itu ya, itu besarannya berapa? Kalau yang beban yang belum terpakai, yaitu 100. iya 100.000. Jadi dibalik. Gitu. Sewa dibayar di muka debit, biaya sewa kredit.
Berikutnya, contoh yang kedua. Tuan Yono membayar biaya sewa sebesar 2.400.000 pada tanggal 1 Januari dan sewa tersebut untuk jangka waktu 2 tahun. Bayar biaya sewa 2.400.000. Ini Januari 2 tahun. Berarti ini 98 berarti sampai tahun 2000 ya. Kemudian pada tanggal 31 Agustus diadakan pencatatan. Berarti ini pada pertengahan tahun dilakukan pencatatan. Ya berarti nyatet jurnal penyesuaiannya. Maka kita hitung dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 99 atau 1 Januari tahun 2000. 2.400.000 dan 31 Agustus itu dicatat. Maka di sini ternyata ada 8 bulan yang terpakai dan 16 bulan belum terpakai. Kita masukkan ke dalam rumus sama seperti tadi. Ya. Untuk 8 bulan, 8 per 24. 24 ini berarti 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dikali 2.400.000. Ketemunya 800.000. Ini yang terpakai. Kemudian 16 bulan berikutnya yang belum terpakai. 16 per 24 kali 2.400.000. Ketemunya 1.600.000. Ini untuk skot tahun depan. Untuk pencatatan jurnalnya, sewa dibayar di muka pada biaya sewa. Yang dipakai atau yang dimasukkan ini yaitu beban yang belum terpakai. Nah, ini masuk perhitungan yang kedua ya. Karena ini pencatatannya masuk ke dalam biaya sewa. Beda dengan yang contoh tadi di atas. Contoh yang di atas ini masuknya itu sewa dibayar di muka. Ini konteksnya masih dibayar ya. Oke. Kalau ini yang masuk konteks biaya sewa. Maka untuk jurnal penyesuaiannya, untuk sewa dibayar di muka itu sebesar 1.600.000 pada biaya sewa 1.600.000 kredit. Nah, ini kalau konteksnya masuk ke biaya sewa. Lalu, sekarang untuk uang muka, dengan konteksnya adalah diterima. Kalau diterima berarti kita yang menerima uang muka tersebut. Karena menerima, berarti kan di sini masuk ke dalam rekening pendapatan. Misalnya, di sini dicatat sebagai pendapatan sewa. Untuk jurnalnya, pada pendapatan sewa debit, pendapatan sewa diterima di muka kredit. Dengan konteks, ini adalah pendapatan yang belum diterima. Pendapatan yang belum diterima. Tanggal 1 Januari, PT Aneka menerima pendapatan sebesar 3 juta untuk masa 3 tahun.
Kemudian tanggal 31 Desember dibuat laporan keuangan. Untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya dilihat berdasarkan gambar. Ada 12 bulan yang harus diterima dan 24 bulan yang jadi persekot tahun depan atau yang belum diterima. Maka kita masukkan ke dalam rumus 3 tahun sebesar 3 juta. Jadi di sini 12 bulan, mulai dari bulan Januari sampai Desember, 12 per 36. 36 itu 3 tahun atau 36 bulan. Ketemunya 12 per 36 kali 3 juta sebesar 1 juta. Itu yang sudah diterima. Lalu untuk 24 bulan berikutnya, 24 kali 36 kali 3 juta, ketemunya 2 juta. Ini yang belum diterima. Maka untuk jurnal penyesuaian, karena tadi konteksnya masuk ke dalam pendapatan sewa, yang dimasukkan adalah yang belum diterima. Pendapatan sewa masuk debit 2 juta, kemudian pendapatan sewa diterima di muka masuk kredit 2 juta. Ini kan belum diterima. Karena masih digolongkan atau dimasukkan ke dalam pencatatan pendapatan sewa. Lalu untuk bagian yang kedua, yaitu bila pada saat awalnya dicatat sebagai persekot pendapatan sewa diterima di muka. Nah, berarti ini kan tinggal dibalik saja nanti. Pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa, dan yang dimasukkan ke dalam jurnal ini adalah pendapatan yang sudah diterima. Ya, karena ini memang sudah diterima, sudah dibayarkan. Tanggal 1 Januari, PT Aneka, Tuan Adi menyewakan gedung pada PT Aneka sebesar 3 juta. Nah, dicatat sebagai pendapatan sewa diterima di muka untuk masa 3 tahun. 12 bulan yang harus diterima atau yang sudah diterima, untuk 24 bulan berikutnya belum diterima. Kalau sudah paham dengan gambar ini, pastinya kita akan mudah untuk mengatur logika. Untuk jumlahnya 12 bulan per 36 kali 3 juta, maka ketemu 1 juta. Ini sudah diterima, dan 24 bulan per 36 kali 3 juta, 2 juta. Ini yang belum. Nah, maka untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya sebesar 1 juta untuk pendapatan sewa diterima di muka. Seperti ini. Dan posisi kredit pendapatan sewa sebesar 1 juta. Gitu. Nah, jadi ini untuk konteks persekot. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk persekot ini? Silahkan. Belum, Pak. Loh. Yang lain? Oke. Belum ada. Lanjut. Ya. Yes.
Untuk berikutnya, yaitu pencatatan jurnal penyesuaian, golongan aktiva tetap. Golongan aktiva tetap. Untuk aktiva tetap, di sini ada 5 macam perhitungan. Waduh. Kalau tadi kan cuma 2. Nah, untuk aktiva tetap itu ada banyak. Tapi jangan khawatir, nanti saya bagi kok. Supaya ngitungnya nanti tidak banyak-banyak. Ada 5 macam perhitungan transaksi dalam aktiva tetap. Yang pertama adalah metode persentase. Jadi ini ada kaitannya dengan macam penyusutan seperti ini. Jadi kaitannya jurnal penyesuaian aktiva tetap dikaitkan dengan penyusutan. Ada metode persentase, lalu metode garis lurus, metode angka tahunan, metode hasil produksi, dan metode nilai buku. Oke. Untuk di waktu yang spesial ini, saya akan mengajak kita untuk belajar 2 metode, yaitu metode persentase dan metode garis lurus. Untuk yang berikutnya, nanti akan dibahas di akuntansi lanjut. Untuk metode prosentase. Nah, menghitung penyusutan yang sudah ditentukan berapa persen penyusutannya dalam 1 tahun. Metode pencatatan penyusutan yang paling mudah. Dengan rumus D sama dengan HP kali persentase. D itu merupakan depresiasi atau penyusutan, lalu HP itu disebut harga perolehan, dan persen itu adalah nilai persentasenya. Langsung ke contoh soal. PT PAT membeli mobil seharga 10 juta. Jangan tanya itu mobil apa ya. Murah banget 10 juta. Dan untuk menentukan nilai penyusutan atas mobil tersebut, perusahaan telah menentukan metode persentase sebesar 10% per tahun. Wah, tinggi banget ini. Berapa penyusutan mobil tersebut? Nah, jadi setelah kita hitung penyusutannya, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode tak langsung. Nah, itu yang digunakan dalam pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi pakai metode tak langsung. Untuk perhitungannya, dengan rumus yang tadi, D sama dengan HP kali persen. HP itu merupakan harga perolehan. Harga perolehan. Jadi kalau membeli mobil, total semuanya berapa? Nah, itu disebut harga perolehan, yaitu sebesar 10 juta. Penyusutannya 10%. Sehingga setiap 1 tahun itu menyusut 1 juta. Gede banget, Pak. Ya, ini kan contoh. Contoh ya. Contoh kan sih gampang-gampang aja. Tapi kalau latihan nanti ya pasti gampang baik lah. Biar ngoreksinya juga mudah gitu ya. Pokoknya gampang, enak. Ya, Pak. Iya dong.
Nah, jadi 1 juta ini merupakan penyusutan mobil per tahun. Gitu. Kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Biaya penyusutan mobil pada akumulasi penyusutan mobil. Nilai 1 juta. Nah, sudah pernah ya membuat jurnal seperti ini ya? Pernah. Jadinya akan berarti ini akan lebih mudah sekali. Ini jurnal penyesuaian penyusutan mobil dengan menggunakan metode perhitungan metode persentase dengan pencatatan metode tak langsung. Oke. Itu metode yang pertama. Yang kedua adalah metode garis, tidak ada garis melengkung ataupun garis naik turun, tidak ada. Adanya garis lurus. Yaitu jumlah penyusutannya bila menggunakan metode ini pada akhir periode akuntansi selalu sama sampai umur ekonominya. Atau sampai umur ekonominya. Sama. Rumusnya yaitu D sama dengan HP dikurangi NR atau NS dibagi UE. Bukan UY ya, UE. Depresiasi harga perolehan, NR itu nilai residu atau nilai sisa, dan UE umur ekonomis atau jangka waktu. Ini untuk keterangannya. Dan contoh, langsung aja. PT Aneka membeli mesin seharga 1 juta, dan untuk mencari besar nilai penyusutan, dipakai metode garis lurus dengan nilai residu 500.000. Nilai residu itu nilai sisa, jadi berapa besaran penyusutannya sampai nilai mesin tersebut itu sisanya 500.000 selama 5 tahun. Kita buat perhitungannya. D sama dengan HP dikurangi NR atau NS dibagi UE. Ketemunya 100.000. Ini penyusutan. Udah kali. Untuk perhitungannya. Sehingga dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin senilai 100.000. Gitu. Lalu selesai. Dah. Itu merupakan satu nama penyusutan. Wah, selamat pagi Nur Irfan. Irfan. Pagi, Pak. Oh ya, sudah lama kamu nggak nongol ya. Mungkin ada yang mau ditanya. Oke, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Aman, Pak. Buat Lenten, Pak. Oh gitu. Oke. Jadi ini total semua yang masuk ada 8 orang. Dinar Ati, Ida Pertiwi, Diana, Fitri, Kami Faisal, Nur Irfan, Risma, Dianti, Vicentia, ya. Jadi sekalian saya persensi karena kalau saya record kalian DP-nya hilang semua itu tidak terekam dalam video saya nanti. Gitu. Oke. Padahal biasanya ada. Iya, biasanya biasanya ada. Tapi kalau mau ditampilin sebentar akan terekam pastinya.
Seperti itu. Nah, untuk latihannya jangan khawatir ya, nanti kalau ya siap untuk soal latihan nanti akan saya share. Kenapa kok pegang? Nanti PPT bisa di-share, Pak. Nanti ya kalau udah jadi ya udah siap ya. Nanti jangan khawatir. Untuk model latihannya, jadi setelah misalkan sudah buat, kemudian nanti dikirim ke mana ya? Google Classroom mungkin ya? Atau aja, Pak. gimana? Abang udah bikin konten, Pak. Sudah sih, cuma nggak tak aktifin gitu. Terus juga tak siapin juga Google Classroom-nya. Tapi berhubung disuruh online seperti ini, jadinya nanti bisa tak aktifin lagi lah. Gitu. Lalu di saat pertemuan kita seperti ini, akan kita bahas bersama-sama. Jadi nanti kalian bisa langsung saling mengoreksi. Jadi yang seperti itu. Suara apa ya? Mbok tolong dimute cek Pak Rofi ra jelas suarane. Ya, suara napas. Jadi seperti itu. Masih kurang dari 1 menit.